glory. Dari puji nama Tuhan, amin. Haleluya. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini karena kasih karunia Tuhan dan kasihnya kepada kita yang sedang melimpah di akhir zaman untuk menentukan kita sebagai penerima pesan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang kita terima di akhir zaman ini. Itulah sebuah pesan yang menghidupkan, menggerakkan jiwa dan hati dan pikiran kita, sehingga kita pun bersukaria, bersorak-sorak, haleluya, berglori, menyembah Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Oleh karena kita menikmati apa yang sedang disajikan bagi akhir zaman ini bagi kita, untuk membawa sifat dan karakter dan pola cara pikir kita ke dalam kebenaran. Siapa yang membawa adalah Roh Kudus, karena dia sudah berjanji bahwa Roh Kuduslah akan membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya. Karena tidak ada seorang pun yang sanggup mengajar kita dengan keintelektualan, dengan kecerdasan dari ajaran seorang manusia. Tidak ada seorang pun yang mampu mengajarkan firman selain daripada utusan. Itulah sebabnya ada seorang utusan di setiap zaman-zaman gereja. Sebelum berlangsungnya zaman-zaman gereja, bahwa utusan pada zaman dulu, pada masa hukum Taurat, di mana Tuhan mengutus seorang Nuh dan Tuhan mengutus seorang Musa, haleluya, untuk mengeluarkan bangsa daripada kematian. Kita tahu bahwa ketika Tuhan melanda, mendatangkan air bah ke muka bumi ini, dan Tuhan menyiapkan sebuah jalan untuk membawa mereka dari kematian kepada kehidupan. Hal yang sama di zaman Sodom. Allah juga mengutus seorang utusan untuk membawa mereka keluar daripada kematian, membawa kepada kehidupan. Hal yang sama juga Tuhan mengutus seorang Musa, Moses membawa bangsa itu keluar dari Mesir kepada kehidupan, sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian. Hal yang sama juga Allah mengutus anaknya. Dia bertabernakel di sebuah tubuh yang sudah disiapkan melalui seorang Maria. Haleluya, dia adalah manusia yang membawa pesan kabar gembira untuk membawa keselamatan seorang pilihan, atau orang pilihan membawa kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Jadi Allah kita, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan manusia yang selalu takut dan taat kepadanya sendiri. Haleluya. Jadi ada cara Allah, berbagai macam cara Allah untuk membawa setiap orang kepada keselamatan. Dan kita melihat titik awalnya. Kenapa mereka dikeluarkan? Ada sebuah alasan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan pewahyuan kepada setiap orang percaya. Kita melihat kenapa mereka bisa sampai ke tanah perjanjian. Dan kenapa mereka harus dikeluarkan. Ada alasan. Bahwa Tuhan tidak menyukai bahwa orang pilihannya tidak disukai ada di dalam kegelapan. Di tanah perbudakan. Di mana tidak ada di sana kesenangan, melainkan hanya kesenangan tentang duniawi. Haleluya. Ketenangan tentang duniawi itu hanya sekedar saja. Dan itu tidak dapat bertahan. Dan tidak pernah memiliki kekekalan selain daripada firman Tuhan. Selain daripada orang pilihan. Haleluya. Jadi Tuhan yang adil, yang membuat sebuah jalan untuk membuat sebuah jalan untuk supaya setiap manusia yang tahu akan Dia sampai kepada tujuan. Itulah sebabnya raihlah kemenangan. Bagaimana caranya meraih kemenangan? Ketika Tuhan mengeluarkan daripada sistem dunia buatan manusia, bahwa kita sedang berjalan berlatih dan bertarung di padang gurun. Padang belantara. Haleluya. Kenapa dikatakan di padang gurun? Mencari air pun susah di sana. Mencari makanan pun susah di sana. Mencari pakaian pun susah di sana.
Karena di padang gurun tidak ada tumbuh-tumbuhan yang bisa dapat tumbuh dengan baik. Haleluya. Banyak debunya. Ya. Berjalan pun susah. Mencari makanan susah, mencari minuman susah. Haleluya. Dilatih dan ditempah untuk memisahkan antara keduniawian dengan surgawi yang berasal daripada surgawi. Seperti emas yang benar-benar ditempah dan dimasukkan ke dalam tungku perapian. Ya, dan ditempah dan dipukul. Bukan berkali-kali tetapi beribu kali. Untuk apa? Untuk supaya memisahkan antara debu apa yang bercampur dengan emas itu sehingga menghasilkan emas yang murni dan menghasilkan pantulan dengan pantulan yang begitu indah. Bukankah Kristus diremukkan? Bukankah Yesus Kristus disalibkan? Bukankah bunga mawar saron telah ditumbuk, ya, diremukkan untuk mengambil wangi-wangiannya? Haleluya. Hal yang sama dengan setiap orang percaya dari zaman dulu sampai ke zaman ini. Tidak ada perubahannya. Itulah sebabnya kita jelaskan ketujuh zaman gereja ini dari Paulus sampai Branham dan juga dari Efesus sampai Laodikia. Haleluya. Ini bukan sebuah sejarah, tetapi ini berlangsung sejarah mengulangi dirinya sendiri. Tetapi terkadang orang-orang yang sedang di luar firman, mereka bermain-main dan tidak mengerti, melainkan hanya sekedar membaca saja. Kalau hanya membaca saja dan tahu bahwa Tuhan yang adil ada, semua omong kosong. Pekerjaan akan sia-sia. Banyak orang mengakui dan percaya bahwa pihak kepolisian seperti yang saya terangkan minggu kemarin atau bulan kemarin. Banyak orang percaya kepada undang-undang, tetapi mereka tidak mau melakukannya, tidak mau bertindak. Malah mereka mencuri, membunuh, merampok, dan lain sebagainya. Haleluya. Jadi tentunya mereka akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena mereka hanya percaya saja, tetapi tindakan tidak ada sama sekali. Hal yang sama dengan firman Tuhan. Banyak orang percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamatku, tetapi tindakan tidak ada sama sekali. Ketika pasal-pasal ditanyakan, ya, konstitusi dengan kesepakatan dengan melalui paripurna, sehingga undang-undang pun dibuat, ya, dan dibacakan, maka hampir 99% manusia kena. 1 di antara 1 juta. Bangsa Israel keluar dari Mesir, 1 dari antara 1 juta. Hanya Kaleb dan Yosua sampai ke tanah perjanjian. Haleluya. Hal yang sama dengan perundang-undangan. Banyak orang percaya tetapi mereka melanggar. Hal yang sama. Ketika terjadi razia, ya, razia kendaraan, maka polisi bertanya, mana SIM? Mana STNK? Ketika itu ditunjukkan, masih ada lagi hal-hal yang belum beres semua sesuai dengan peraturan lalu lintas. Maka apa yang terjadi? Kena tilang. Haleluya. Itu adalah sebuah hukuman. Hal yang sama dengan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan selalu membuka sebuah jalan dan selalu mengingatkan kepada setiap orang yang takut akan Dia supaya tidak jatuh dan semakin menjauh daripada kebenaran. Itulah sebabnya kita membahas tentang zaman gereja Pergamus ini. Mari kita buka Alkitab kita langsung saja dari Wahyu 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus yang kubenci. Saya ulangi. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus yang kubenci. Silakan duduk. Haleluya. Dikatakan di sini bahwa berpegang kepada pengikut Nikolaus.
yang kubenci. Haleluya. Aku mengasihi Yakub, tetapi aku membenci Esau. Maukah Tuhan membenci? Ya, dibenci. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan, kepada perintahnya. Jadi kita mengingat ya bahwa zaman Efesus tersebut ya dikatakan di situ ajaran Nikolaus. Di Wahyu 2 ayat 15 ini tentang Nikolaus, tentang ajaran Nikolaus. Ada apa sebenarnya ajaran Nikolaus ini? Siapakah dia? Dan siapakah generasi penerusnya sampai saat ini? Mudah memahami dan mudah melihatnya di dalam Alkitab siapakah pengikut dan pewaris pengajaran Nikolaus sampai saat ini. Dan kita melihat sebagai contoh dan teladan bagi zaman-zaman gereja. Dan setelah utusan berakhir, apa yang sedang berlangsung dan terjadi setelah utusan itu berakhir? Sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, lihat di belakangku nanti serigala-serigala ganas akan datang di hadapanmu dan tampil di tengah-tengahmu. Haleluya. Kita lihat. Jadi Nikolaus, kita tahu bahwa Nikolaus berasal dari dua kata. Dari dua kata Yunani. Yaitu Niko artinya mengalahkan. Haleluya. Niko artinya mengalahkan. Jadi Lau artinya ya kaum awam. Jadi Nikolaus artinya mengalahkan kaum awam. Jadi sekarang mengapa ini merupakan suatu hal yang mengerikan? Hal ini mengerikan karena Allah tidak pernah ya menempatkan gerejanya ke dalam tuangan suatu kepemimpinan yang dipilih yang bergerak dengan selalu berpikiran politik. Gak pernah itu, gak ada jalannya itu. Gak pernah Allah ya menempatkan firman-Nya kepada seorang yang memiliki politik. Haleluya. Tuhan akan benci melihat hal itu. Melihat orang yang mencampurkan antara politik dan firman. Haleluya. Namanya politik. Jadi dia sudah menempatkan gerejanya di dalam pemeliharaan orang yang ditetapkan Allah. Yang dipenuhi roh, yang menghidupi firman, yang memimpin orang-orang dengan memberi mereka makan firman. Memberi mereka makan firman. Jadi dia tidak memisahkan jemaat ke dalam golongan-golongan supaya kaum awam dipimpin oleh sebuah keimamatan yang kudus. Memang benar bahwa kepemimpinan itu harus kudus, tetapi pasti demikianlah juga dengan seluruh jemaat. Lebih jauh lagi, tidak ada satu tempat pun di dalam firman di mana para imam atau para pelayan atau yang sejenisnya menjadi pengantara antara Allah dan umat. Juga tidak terdapat dimanapun di mana mereka dipisahkan di dalam penyembahan mereka kepada Tuhan Allah. Haleluya. Jadi Allah ingin supaya semua orang mengasihi dan melayani Dia bersama-sama dengan ajaran Nikolaus. Haleluya. Jadi Allah ingin supaya semua orang mengasihi dan melayani Dia bersama-sama. Jadi ajaran Nikolaus menghancurkan pandangan-pandangannya tersebut dan sebagai gantinya memisahkan para pelayan dari jemaat dan menjadikan para pemimpin itu sebagai tuan yang berkuasa dan bukannya sebagai hamba-hamba. Haleluya. Kita lihat politik ini.
Si Nikolaus ini. Sangat tajam nggak politiknya? Dia berusaha untuk mengambil perhatian manusia. Semua manusia fokus dan tertuju dan terpadah kepada Nikolaus. Haleluya. Bagaimana caranya? Dia sudah tahu karena pikiran dan konsep dia berasal daripada si iblis. Haleluya. Bukan main sebenarnya permainan si iblis ini. Begitu berlangsung di Taman Eden, sehingga berangsur-angsur sampai akhir zaman ini. Seolah-olah perbuatannya baik di mata manusia, di depan manusia, padahal semuanya palsu menuju kepada kebinasaan. Jadi sekarang ajaran ini ya sebenarnya dimulai sebagai sebuah perbuatan di zaman yang pertama. Di zaman yang pertama itu muncul di mana ya masalahnya terletak pada dua kata, yaitu para penatua, ya, presbiter, dan para pendidik, bishop atau uskup. Meskipun Alkitab menunjukkan bahwa terdapat beberapa penatua di tiap-tiap gereja. Haleluya. Jadi sebagian mulai ya. Jadi kita lihat karena si siapa namanya? Si kalau nggak salah si Ignatius ya, termasuk di antara mereka, mengajarkan bahwa ini mengenai seorang bishop adalah salah seorang yang unggul atau menguasai dan mengontrol para penatua. Menguasai dan mengontrol para penatua. Berarti mereka ada di atas penatua. Jadi ini yang kita perhatikan dan inilah yang kita perlu kita pelajari. Penatua itu berasal dari mana? Pilihan siapa? Jadi bishop ini pilihan siapa dan berasal dari mana? Jadi sekarang kebenaran ya tentang hal ini adalah bahwa kata penatua mengartikan siapa orangnya. Sedangkan kata bishop ya mengartikan jabatan dari orang yang sama itu. Jadi penatua adalah ya orang itu, bishop adalah jabatan dari orang tersebut. Penatua sudah selalu dan akan selalu menunjuk benar-benar kepada ya urutan usia. Jadi seorang di dalam Tuhan ya dia adalah seorang penatua, bukan karena dipilih atau ditetapkan, tetapi karena dia lebih tua, dia lebih dewasa, terlatih. Bukan seorang yang masih baru, dipercaya karena pengalaman dan sudah lama terbukti ya pengalaman kekristenannya. Haleluya. Jadi namun itu tidak demikian. Para bishop itu tidak berpegang pada surat-surat Paulus. Tetapi tepatnya mereka merujuk kepada tulisan-tulisan Paulus pada saat dia memanggil para penatua dari Efesus untuk pergi ke Miletus. Di Kisah Para Rasul 20 di ayat 17, catatan itu mengatakan penatua disebutkan, dan kemudian di ayat 28 mereka disebut para penilik atau ya para bishop. Dan bishop-bishop ini ya tidak diragukan lagi bahwa mereka berpikiran politik,
Haleluya. Dan menginginkan kekuasaan. Bersikeras bahwa Paulus sudah memberikan pengertian ini bahwa ya para penilik lebih daripada sekedar penatua di gereja lokal yang kapasitas jabatan yang dimiliki hanya berlaku di dalam gerejanya sendiri. Jadi menurut mereka seseorang biskop adalah seorang yang memiliki wewenang yang diberikan untuk membawahi banyak para penatua dan gereja lokal yang lain. Jadi sebuah konsep yang sama sekali tidak alkitabiah dan tidak ya sesuai sejarah. Tidak sesuai dengan sejarah. Namun demikian seseorang yang terkenal seperti Polikarpus justru condong kepada organisasi yang seperti itu. Jadi kita tahu membedakannya. Artinya membedakan mana yang dipilih Tuhan, mana yang tidak. Mana yang berasal daripada Tuhan, mana yang tidak berasal daripada Tuhan sampai saat ini. Karena Alkitab firman Tuhan tidak akan bisa dibohongi sedikit pun. Gak ada jalannya bisa dibohongi firman Tuhan. Kalau bisa dibohongi firman Tuhan, berarti Allah bisa dibohongi. Haleluya. Bagaimanapun kekuatan setan, iblis tidak akan bisa sedikit pun untuk memelintir firman Tuhan. Firman Tuhan ialah firman Tuhan. Karena Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan dan 14. Pada mulanya ialah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah menjadi jadilah tinggal di antara kita. Jadi Allah itu tidak bisa dibohongi. Haleluya. Jadi demikianlah hal itu dimulai sebagai sebuah perbuatan di zaman yang pertama. Dan yang dijadikan sebagai ya sebuah ajaran yang sebenarnya dan demikian pula di zaman sekarang ini. Para biskop masih mengklaim berkuasa untuk mengandalkan orang-orang dan berurusan dengan mereka. Seperti yang mereka inginkan. Menempatkan mereka ke mana saja mereka mau. Kita lihat ini. Haleluya. Berarti orang-orang awam tidak bisa mengatur mereka. Ya, hanya mereka yang bisa mengatur dan menempatkan mereka kemana saja mereka yang mau. Haleluya. Di dalam pelayanan. Jadi hal ini menyangkali kepemimpinan Roh Kudus yang berkata, pisahkanlah bagiku Paulus dan Barnabas. Khususnya mereka untuk pekerjaan untuk mana? Ya, aku telah memanggil mereka. Jadi tadi, ya, ide tadi adalah anti firman dan anti Kristus. Haleluya. Pisahkanlah bagiku Paulus dan Barnabas. Haleluya. Khususnya mereka untuk pekerjaan untuk ya, mana aku telah memanggil mereka. Karena Paulus dan Barnabas tidak mau ikut campur dengan perpolitikan. Matius 22, 25, 28. Haleluya. Karena tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa raja-raja dari bangsa-bangsa kafir memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar demikian di antara kamu. Tetapi tidak demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Jadi sama seperti anak manusia datang bukan untuk dia dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi Matius 23 ayat 8-9. Tetapi janganlah kamu disebut Rabi, karena hanya satu Tuhanmu, yaitu Kristus. Dan kamu, ya, semua adalah saudara-saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Haleluya. B besar. Yang namanya ayah adalah seorang bapa, bukan B besar, B kecil. Itulah sebabnya dikatakan bapak-bapak Pentakosta. Haleluya. Bapak Abraham kecil, B huruf kecil. Haleluya. Supaya hal ini menjadi lebih jelas lagi. Jadi kita tahu siapakah Nikolaus ini. Haleluya. Jadi kita ingat bahwa di Wahyu 12 ayat 3 disebutkan. Ya, Wahyu 13 ayat 3 kalau nggak salah. Oh ya. Wahyu 3 ayat 3. Wahyu 13 ayat 3 disebutkan, maka tambahlah kepadaku satu dari kepala-kepala. Maka tambahlah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membawa maut. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Siapakah Wahyu 17 ayat 3 ini? Mempelai wanita tahu. Setiap orang percaya yang mau menerima pesan tahu siapa Wahyu 17 ayat 3 ini. Amin. Haleluya. Apa yang dilihat oleh Yohanes, maka tambahlah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membawa maut. Kita ingat ini, yang membawa maut bukan membawa kehidupan. Amin. Siapakah yang membawa maut ini? Maut adalah keterpisahan dari firman, dari Allah, dan maut adalah kebinasaan. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya, yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Siapa yang heran? Seluruh dunia heran. Karena keheranan mereka lah sehingga mereka mengikuti dia. Tetapi kenapa yang membawa maut ini malah orang banyak mengikuti dia? Dia sudah membawa maut, dia sudah membawa kematian, dia sudah membawa keterpisahan dari Allah, malah orang mengikuti dia. Kenapa? Karena orang banyak itu heran. Ketika luka itu begitu hanya hitungan detik bisa sembuh. Haleluya. Siapakah dia sebenarnya? Kenapa orang banyak melihat dia? Ada satu pertanyaan. Apakah orang banyak bisa melihat iblis berjalan atau setan? Gak ada jalannya. Ini adalah sebuah perlambang dan ini adalah benar-benar manusia yang sanggup melakukan hal ini. Untuk supaya menarik manusia, ya, datang kepadanya, sehingga dia pun membuat segala banyak tanda-tanda heran, sepertinya mujizat. Haleluya. Glory. Haleluya.
Di Wahyu 13 ayat 3 tadi. Wahyu 13 ayat 3. Ya. Haleluya. Wahyu 13 ayat 3 tadi. Haleluya. Wahyu 13 ayat 3. Jadi kita lihat ya bahwa kepala yang terluka itu ialah kekaisaran. Haleluya. Kekaisaran. Kekaisaran siapa? Kekaisaran Romawi. Kekafiran. Kuasa perpolitikan dunia yang besar. Jadi kepala ini bangkit kembali sebagai kekaisaran Katolik Roma secara rohani. Jadi sekarang kita perhatikan hal ini dengan seksama. Apakah yang dilakukan dan ya oleh perpolitikan Romawi. Kekafiran itu yang mendasari keberhasilannya. Haleluya. Jadi dia memecah belah dan mengalahkan. Itulah benih Roma. Memecah belah dan mengalahkan. Jadi gigi besinya mengoyak. Ya, dan menelan. Barang siapa yang dikoyakkan dan ditelan, olehnya tidak akan bangkit kembali seperti ketika dia menghancurkan kota. Ya. Haleluya. Jadi ketika dia menghancurkan kota ya Kartoga dan melunakkannya. Jadi benih besi yang sama itu tetap tinggal di dalam dirinya. Sewaktu dia bangkit sebagai gereja palsu. Dan kebijakan yang dibuatnya tetap sama. Memecah belah dan mengalahkan. Itulah ajaran Nikolaus. Dan Allah membencinya. Haleluya. Glory. Haleluya. Jadi kita melihat hal ini ya adalah sebuah fakta sejarah yang dikenal bahwa ketika kesalahan ini ya menyelusup ke dalam gereja itu, orang-orang mulai bersaing untuk menduduki jabatan bishop, yang sebagai hasilnya kedudukan ini diberikan kepada orang-orang yang lebih berpendidikan dan secara haleluya. Dan secara materi. Haleluya. Secara materi. Kaya dan yang selalu berpikiran politik. Haleluya. Jadi pengetahuan manusia dan program mulai mengambil alih dan mengambil alih hikmat ilahi dan Roh Kudus. Tidak lagi mengontrol. Sungguh hal ini merupakan sebuah tragedi. Haleluya.
Anak-anak kecil tolong diperhatikan. Nanti ada pertanyaan harus tahu. Haleluya. Jadi kita bukan sekedar hanya membaca dan hanya sekedar melihat-lihat. Ketika kita pergi ke suatu kota, ke suatu desa dan kemanapun kita pergi, maka kita harus maka kita bisa hanya 1 detik memahami satu desa dan satu kota tersebut. Bukan hanya kita menelusuri, pergi ke desa mana, apa yang terjadi di sini, pergi ke kota sana, apa yang terjadi di sini, pergi ke provinsi apa yang sedang berlangsung di situ. Nggak perlu. Cukup hanya baca Alkitab dan terima pesan Nabi di akhir zaman semua dunia. Berapa ratusan dunia ini, berapa bangsa ini, ya? Berapa negara yang ada di dunia ini. Cukup hanya kita melihat dari Alkitab, dari firman Tuhan. Haleluya. Glory. Bagaimana bangsa Israel, bagaimana bangsa Amerika, bagaimana China, bagaimana India, Pakistan, dan lain sebagainya. Gak perlu mau terjun ke sana melihat-lihat, mengamat-amati. Kalau roh Allah, roh Kristus diam di dalam pilihannya, maka semua dunia ini dia tahu. Allah hanya tinggal di tahtanya. Dari timur sampai ke barat semua dunia ini ada di dalam pikirannya. Haleluya. Lantas kenapa pilihan Kristus tidak mengerti tentang kampung halamannya pun tidak mengerti. Mau bekerja sama dengan gereja-gereja organisasi, gak ada jalannya. Mau kerja sama dengan Bileam dan Nikolaus, gak ada jalannya. Tuhan menginginkan Rasul Paulus dan Barnabas berpisah daripada sistem mereka. Haleluya. Itulah sebabnya pisahkan dirimu, kata Tuhan kepada anak-anaknya, mempelai wanita. Haleluya. Jangan ikuti si pembawa maut itu, katanya. Dan kita tahu dan sudah mengenal siapakah pembawa maut ini. Haleluya. Siapakah yang membawa kehidupan? Haleluya. Jadi sebab para bishop mulai menegakkan bahwa tidak ada lagi dipersyaratkan sebuah karakter kristiknya. Haleluya. Atau karakter Kristiani yang nyata untuk melayani baik firman ataupun ritual-ritual di dalam gereja. Sebab unsur-unsur dan tata upacaranya itu yang diperhitungkan. Haleluya. Jadi hal ini memperbolehkan orang-orang jahat, para penyesat, mengoyak-ngoyakkan kawanan itu. Haleluya. Jadi dengan dipegangnya atau dipegangnya doktrin buatan manusia mengenai pengangkatan para bishop kepada sebuah posisi yang tidak menyesuaikan mereka dengan Alkitab. Tadi kita sudah melihat apakah ada persyaratan
bagi seorang penilik jemaat atau penatua-penatua, dia harus bisa sebagai contoh dan teladan. Dari sifat dan karakternya harus sesuai dengan firman. Berarti bukan karena jabatan, bukan karena kepintaran dan lain sebagainya, bukan karena kekayaan, tetapi sesuaikan dulu dengan firman. Kalau manusia bagaimana? Bukan melihat karakter dan sifat, gak ada jalannya itu. Ditunjukkan kepada saya tanggung jawab di gereja mana harus disesuaikan dengan firman dulu. Kalau banyak orang yang memilih itu yang pemenang. Bukan dilihat dulu apakah dia sesuai dengan firman Tuhan, kita lihat dulu, gak ada jalannya itu. Banyak kawan-kawannya, banyak sahabatnya. Sekalipun dia orang yang paling najis di dalam gereja itu, dia pemenang. Pasti dia pemenang. Mau seorang pejudi, mau pemabuk, apapun pekerjaannya yang najis yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, asal banyak yang memilih, ya udah, itu aja pemenang. Saya tanggung jawab untuk mengatakan itu. Karena saya melihat di kampung halaman saya sendiri. Jadi kalau saya sudah melihat sebagai contoh di kampung halaman saya sendiri, bagaimana di kampung orang lain? Satu merek kok. Haleluya. Satu jenis kok. Ya apel ya udah apel. Semangka ya udah semangka. Apakah ada semangka yang apakah ada semangka yang begitu asam? Kalau dia udah matang pasti manis. Mau yang kuning pun itu, mau yang merah. Kalau pahit atau asam enggak semangka namanya. Haleluya. Kenalilah pohon dari buahnya. Jadi sangat mudah memahami firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sederhana. Itulah sebabnya Allah sendiri turun, Dia mau menjadi seorang manusia, bersahabat dengan kita, bertukar pikiran, saling bertanya dan lain sebagainya. Makan bersama-sama, minum bersama-sama, bekerja bersama-sama, berjalan bersama-sama. Apakah Yesus ketika dia pernah di bumi ini, ketika hujan datang dia tidak basah? Dia aja udah Tuhan, dia basah kok. Dia lapar, dia haus dan lain sebagainya. Kita lihat betapa dia mau merendahkan diri, mau bersahabat dengan orang-orang yang sedang berdosa. Haleluya. Apakah orang pilihan mau mencari sok-sok menjadi orang yang sok-sokan, orang-orang yang pintar? Gak ada jalannya itu. Haleluya. Semua pilihan Tuhan mau merendahkan diri dan menerima apa adanya. Haleluya. Apakah ada orang pilihan yang selalu bermalas-malas? Tuhan kan sangat pengasih kan. Bentar lagi dia berikan makanan sama kita, udah nggak usah kerja. Di rumah aja lah. Ngobrol aja. Nggak ada jalannya itu. Sebuah pilihan Tuhan bekerja keras sama seperti Paulus. Haleluya. Berusaha. Kita kena percaya, apapun yang hilang, Tuhan pasti ganti. Kita lihat bagaimana dengan orang-orang di zaman dulu yang ada dalam kitab. Sekalipun masalah, tantangan, rintangan melanda hidupnya, Tuhan gantikan semuanya itu. Haleluya. Glory. Jadi kita melihat
diterapkannya ajaran Nikolaus dan bercampurnya kekristenan dengan ajaran Babilonia. Maka hasilnya adalah seperti yang dilihat oleh Yeskiel di pasal Yeskiel 8 ayat 10. Apa yang dikatakan, lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikan dan segala berhala-berhala. Ya. Haleluya. Dan segala berhala kaum Israel terukir pada tombak sekelilingnya. Haleluya. Terukir pada tembok. Bukan tombak. Tombak apa namanya itu? Panah. Kalau nggak salah. Tombak dengan tembok beda. Haleluya. Dan Wahyu 18 ayat 2 sampai 3. Apa yang dikatakan di situ? Dan ia yang berseru dengan suara nyaring. Suara yang kuat, katanya sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Haleluya. Roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung najis dan yang dibenci karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu caburnya. Haleluya. Mencampurkan antara firman dan perkataan si iblis atau politik yang berasal daripada dunia ini. Yang berasal daripada si iblis. Jadi sekarang ajaran Nikolaus ini peraturan ini yang ditegakkan sangat kuat di dalam gereja. Jadi itu tidak menganiaya dengan baik bagi banyak orang, sebab mereka dapat membaca surat-surat atau tulisan firman yang ditulis oleh beberapa orang saleh. Jadi apa yang dilakukan oleh gereja? Ia mengucilkan para pengajar yang benar dan membakar gulungan-gulungan kitab itu. Mereka berkata, diperlukan pendidikan yang khusus untuk membaca dan mengerti firman. Kenapa? Kenapa kau Petrus pun berkata bahwa banyak hal yang ditulis oleh Paulus sulit untuk dimengerti? Haleluya. Dengan dijauhkannya firman itu dan umat, segera saja umat hanya mendengarkan apa yang harus dikatakan oleh imam. Haleluya. Dan mengerjakan apa yang dia suruhkan kepada mereka. Mereka menyebut hal itu dari Allah dan firman-Nya dan yang kudus. Jadi mereka mengambil alih pikiran dan hidup orang-orang dan menjadikan mereka sebagai pelayan-pelayan dari sebuah keimamatan yang lain. Haleluya. Keimamatan yang lalim. Kita lihat itu. Diambil alih. Ditukar. Dirubah. Dirombak semuanya. Kita tahu bahkan tidak ada seorang pun yang di muka bumi yang bisa merombak gambarnya Kristus. Kalau tidak sesuai dengan gambarnya, tidak sesuai dengan jigsaw puzzle-nya, maka Tuhan akan merobohkan bangunan tersebut. Haleluya.
Bukankah tidak pernah Kristus mengatakan, robohkan bangunan ini. Aku bisa bangun hanya 3 hari. Maka orang tercengang-cengang. Bagaimana mungkin? Sedangkan nenek moyang kita membangunnya pun udah ratusan tahun. Masa dia bisa bangun hanya 3 hari? Haleluya. Jadi sekarang kita jika ingin bukti bahwa gereja Katolik ya menuntut pikiran dan hidup manusia, dengarkan saja maklumat dari ya Theodosius. Haleluya. Yang kelima ini. Maklumat yang pertama. Haleluya. Jadi sejarah memulai diri sendiri. Itulah sebabnya sejarah dia sangat diperlukan. Kenapa dituliskan kitab Kejadian sampai Maleakhi? Itu sudah termasuk sejarah, tetapi itu adalah sebuah perlambang supaya kita benar-benar mengerti. Haleluya. Jadi kita lihat ya, diterbitkan segera sesudah dia dibaptis oleh gereja Roma pertama itu. Haleluya. Jadi kita lihat, jika kaisar menghendaki supaya para bawahan, dikatakan bawahan kami tetap setia pada agama yang diajarkan oleh Santo Petrus kepada orang-orang Roma. Sejarah dibaca semua. Mau perlu dilihat, ada di Google. Semua tercatat di sana. Karena itu tidak bisa dimunculkan kalau tidak ada sebuah tanggung jawab yang penuh. Haleluya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa tidak. Haleluya. Jadi yang sudah dipelihara dengan setia oleh tradisi dan